kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Tapi tanda-tandanya sudah makin jelas. Kita lihat dulu bukti pengenapan nubuatan historis itu. Yang pertama adalah nubuatan kehancuran Tirus. Kota Tirus. Dicatat dalam Yehezkiel pasal 26 ayat 1 sampai 14. Kehancuran kota ini secara detail, secara spesifik digenapi oleh Raja Alexander Agung. Dan nama ini masih sangat familiar ya di zaman modern ini. Jadi sebuah pembuktian bahwa setiap apa yang dicatat oleh Alkitab yang walaupun sudah ribuan tahun yang lalu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, itu dapat dibuktikan, dapat diverifikasi tentang kebenarannya di zaman modern. Yang kedua tentang nubuatan kelahiran Yesus di Bethlehem. Dicatat dalam Mika pasal 5 ayat 1, Perjanjian Lama. Dan itu terrealisir, terjadi di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6 dan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Makanya kita kalau membaca kitab Matius pasal 2, Lukas pasal 1, kita menemukan di sana secara sistematis, secara tersusun, secara rapi, menjelaskan, menguraikan tentang proses kelahiran Yesus itu sendiri, termasuk di kota tempat di mana Yesus lahir, yaitu di kota Bethlehem. Berikutnya adalah nubuatan penyalipan Yesus. Itu sudah dicatat ribuan tahun di dalam Perjanjian Lama. Mazmur 22 ayat 17. Kita tahu kitab ini ditulis, juga Perjanjian Lama maksudnya, masuk di dalamnya Mazmur. Kurang lebih ya 1000 tahun ya sebelum Masehi. Artinya Bapak Ibu, ada jarak yang jauh. Nubuatan penyalipan Yesus di Perjanjian Lama, tapi ujung-ujungnya terbukti terjadi dan terrealisasi. Sekalipun melewati ribuan tahun berikutnya. Bangsa Romawi menjadi saksi hidup akan penyalipan daripada Yesus itu sendiri. Yang keempat, bukti dari internal. Dari dalam Alkitab itu sendiri. Bahwa memang Alkitab itu adalah firman Allah satu-satu. Alkitab menegaskan dirinya bahwa isinya berasal dan bersumber dari Tuhan. Bukan karangan para nabi penulis kitab PL. Bukan juga karangan para rasul penulis perjanjian baru. Bukan. Asal muasalnya, sumber idenya adalah Tuhan. Karena memang Alkitab itu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Tuhan untuk kehidupan manusia di dunia ini. Apalagi juga untuk kehidupan kita di surga. Mari kita lihat contohnya. 2 Timotius 3, 16-17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ini bicara tentang Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan sampai dengan Wahyu. Itu diilhamkan artinya berasal dan bersumber dari Tuhan. Ini dicatat dengan lugas dan tegas oleh Paulus di dalam suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Jadi ini harus kita pahami Bapak Ibu. 2 Timotius 3:16 ini bukan hanya mengakui eksistensi perjanjian baru diilhamkan atau berasal dari Allah, bukan, tapi juga mengakui kitab-kitab yang lebih terdahulu, yaitu yang mana? Kitab-kitab perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ya. Nah, kemarin kebetulan saya lihat sejenak ada berita hoax yang dibuat oleh Kai Bangkai. Ya, dia katakan bahwa dia pelintir ayat ini nih. Dia mengatakan Alkitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan. Buktinya apa? Paulus hanya mengakui yang dia catat. Berarti kita yang ditulis oleh Paulus ya. Berasal dan bersumber dari Tuhan.
Nah, itu kan cacat historis berpikir itu. Ini ada segala tulisan. Berarti semua tulisan. Tulisan yang masuk di situ yang mana? Yang mulai dari Kejadian. Itu berasal dan bersumber dari itu. Berikutnya adalah 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan sebab tidak pernah nubuat yaitu firman dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus yaitu Allah sendiri. Orang-orang berbicara atas nama. Dalam konteks ini Petrus mau menyaksikan, mengatakan firman yang saya tulis itu bukan firmanku. Bukan isi hati, pikiran, dan perasaanku. Tetapi yang saya tulis itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Kalau saya pun dipercaya untuk menulisnya,